Di sebuah hutan yang selalu hidup dengan nyanyian burung dan gemerisik daun, berdiri sebuah pohon besar yang berbeda dari semua pohon lainnya. Pohon itu tidak hanya menyimpan daun atau bunga, tetapi juga kenangan. Setiap hewan di hutan mempercayakan kenangan mereka kepada pohon itu, dan Lino, si gajah kecil, adalah penjaganya. Lino adalah gajah paling ceria di hutan. Tubuhnya kecil untuk ukuran gajah, tetapi telinganya yang lebar selalu menangkap cerita-cerita dari teman-temannya. Dia suka duduk di bawah pohon ingatan sambil menempelkan belalainya ke batangnya. Dalam sekejap, kenangan dari semua makhluk di hutan akan mengalir ke dalam pikirannya. Ia bisa memanggil kembali kenangan itu kapan saja untuk siapa saja yang memerlukannya. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Lino, aku butuh bantuanmu, seru tupai Ruru, yang melompat dari cabang ke cabang dengan ekspresi panik. Lino, yang sedang bermain dengan dedaunan, langsung berdiri. Ada apa, Ruru? Tanyanya dengan belalai yang mengibas. Aku lupa di mana aku menyembunyikan kacang-kacangku. Aku yakin aku menaruhnya di dekat akar pohon besar di utara, tapi sekarang tidak ada. Ruru menggaruk kepalanya dengan cemas. Lino tersenyum. Tenang saja, Ruru. Ayo kita cari di pohon ingatan. Ia mendekati pohon besar itu, menempelkan belalainya, dan memejamkan mata. Biasanya kenangan Ruru akan muncul seperti aliran air jernih, menunjukkan tempat ia menyimpan kacangnya. Tapi kali ini hanya ada keheningan. Lino, kenapa diam? Tanya Ruru. Lino membuka matanya dengan bingung. Aku tidak bisa menemukannya, Ruru. Kenangan itu hilang. Ruru terkejut. Hilang? Bagaimana bisa? Kenangan tidak mungkin hilang, kan? Lino menggeleng perlahan. Selama ini, pohon ingatan tidak pernah gagal menyimpan kenangan hutan. Tapi sekarang, sesuatu tampaknya berubah. Saat hari menjelang sore, Lino memutuskan untuk memeriksa kenangan lainnya. Ia mencoba membantu burung Maya mengingat lagu lamanya, tetapi lagu itu juga hilang. Bahkan kenangan toko si kura-kura tentang tempat favoritnya untuk berjemur juga tidak ada. Lino mulai merasa takut. Apa yang sedang terjadi dengan pohon ingatan? Gumamnya sambil menatap pohon besar itu. Pohon itu terlihat sama seperti biasanya, tetapi rasanya lebih sepi. Seolah-olah ada sesuatu yang perlahan pergi meninggalkan kekosongan. Di kejauhan angin membawa suara yang lemah dan nyaris tak terdengar. Temukan aku sebelum semuanya hilang. Lino terdiam. Itu bukan suara dari teman-temannya. Itu suara dari pohon ingatan. Lino tertegun. Suara itu terus terngiang di telinganya. Temukan aku sebelum semuanya hilang. Mungkinkah itu suara pohon ingatan? Gumam Lino. Ia menatap batang pohon besar di hadapannya, mencoba mencari tanda-tanda aneh. Namun pohon itu terlihat seperti biasa, kokoh, tenang, dan penuh kehidupan. Lino, kenapa melamun? Suara Maya, burung kecil yang selalu penuh semangat, memecah keheningan. Maya, aku mendengar sesuatu tadi, dari arah pohon ini, kata Lino dengan ragu. Maya mengerutkan alisnya. Suara apa? Lino menjelaskan, dan Maya terbang rendah mengelilingi pohon. Aku tidak mendengar apa-apa. Mungkin kamu hanya lelah, Lino. Tidak, Maya. Aku yakin itu nyata, jawab Lino tegas. Maya berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, kita perlu mencari tahu apa maksudnya. Kau tahu siapa yang mungkin bisa membantu? Toko si kura-kura. Dia tahu banyak tentang hal-hal aneh di hutan. Tanpa membuang waktu, Lino dan Maya pergi menemui Toko. Mereka menemukan kura-kura tua itu sedang berjemur di sebuah batu besar di dekat sungai. Toko, kami butuh bantuanmu, seru Lino. Toko mengangkat kepalanya perlahan. Ada apa, anak-anak? Tanyanya dengan suara dalam dan tenang. Lino menjelaskan apa yang terjadi. Kenangan yang hilang, suara misterius dari pohon, dan perasaan bahwa sesuatu sedang berubah. Toko menghela napas panjang. Aku sudah hidup lama, tetapi ini pertama kalinya aku mendengar cerita seperti itu, katanya sambil menggaruk dagunya. Namun, jika pohon ingatan meminta bantuanmu, maka itu pasti penting. Apa yang harus aku lakukan, Toko? Tanya Lino, matanya penuh harap. Toko memejamkan mata sejenak, seolah mencoba mengingat sesuatu yang jauh. Ada legenda lama tentang pohon ingatan, katanya akhirnya. Dikatakan bahwa pohon itu tumbuh dari biji yang diberikan oleh angin penjaga kenangan. Jika sesuatu terjadi pada pohon itu, maka kau harus mencari angin tersebut. Mereka yang menciptakan sesuatu biasanya tahu cara memperbaikinya. Angin penjaga kenangan? Ulang Lino bingung. Ya, tapi angin itu tidak mudah ditemukan, jawab Toko. Mereka tinggal di tempat yang jauh, di puncak Bukit Pelangi, di sisi lain hutan. Hanya mereka yang memiliki hati yang benar-benar murni yang bisa mencapai sana. Lino merasa campuran antara rasa takut dan semangat. Aku akan pergi ke Bukit Pelangi, katanya tegas. Maya terbang mendekat.
Kau tidak akan pergi sendirian, Lino. Aku akan ikut. Toko mengangguk perlahan. Perjalanan ini tidak akan mudah. Kau akan menghadapi rintangan, tapi aku percaya kau bisa melakukannya. Ingat, Lino, pohon ingatan memilihmu bukan tanpa alasan. Lino mengangguk. Ia tahu perjalanan ini penting, bukan hanya untuk pohon ingatan, tetapi untuk semua makhluk di hutan yang mengandalkannya. Malam itu, Lino beristirahat di bawah pohon ingatan. Ia menatap bintang-bintang yang berkelip di langit, hatinya dipenuhi harapan dan sedikit ketakutan. Besok, semuanya dimulai, bisiknya pelan. Di dalam hatinya ia tahu ia akan menemukan jawaban, dan mungkin menemukan kenangan yang hilang dari dirinya sendiri. Pagi itu, hutan terasa lebih tenang dari biasanya. Kabut tipis melayang di antara pepohonan, dan sinar matahari pagi memantul lembut di atas embun. Lino mengenggam keyakinan dalam hatinya. Ia harus menemukan angin penjaga kenangan, apapun rintangannya. Maya hinggap di bahunya, berkicau penuh semangat. Siap, Lino, petualangan kita dimulai. Dengan membawa keberanian dan harapan, Lino dan Maya melangkah menjauh dari pohon ingatan, melewati jalan setapak yang jarang dilewati makhluk hutan lainnya. Ke arah mana kita pergi dulu? Tanya Maya sambil mengepakkan sayapnya untuk melihat lebih jauh. Lino mengingat kata Toko. Kita harus menuju Bukit Pelangi, tapi aku belum pernah ke sana. Kita mungkin harus bertanya pada makhluk lain di jalan. Mereka berjalan melewati semak-semak dan bebatuan besar. Matahari mulai meninggi ketika mereka tiba di sebuah sungai kecil yang berair jernih. Di sana, seekor katak tua sedang duduk di atas daun teratai, tampak menikmati pagi. Selamat pagi, Tuan Katak, sapa Lino sopan. Katak tua membuka mata perlahan. Oh, selamat pagi, gajah kecil. Apa yang membawamu ke sini pagi-pagi begini? Kami sedang mencari jalan ke Bukit Pelangi, jawab Lino. Apakah Anda tahu arahnya? Katak mengerutkan kening. Bukit Pelangi? Itu sangat jauh, nak. Kau harus melewati hutan gelap terlebih dahulu. Tapi hati-hati, hutan itu penuh dengan bayangan dan teka-teki. Tidak semua yang masuk bisa keluar. Lino menelan ludah. Hutan gelap? Apa yang harus kami lakukan di sana? Jika kau menemukan jalan bercahaya di tengah kegelapan, kau akan aman. Tapi jika kau mengambil langkah yang salah, kau bisa tersesat, jawab Katak. Terima kasih, Tuan Katak, kata Lino, meskipun hatinya sedikit gentar. Mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di tepi hutan gelap. Hutan itu benar-benar berbeda dari bagian hutan lainnya. Pepohonan menjulang tinggi, menutupi cahaya matahari. Udara di sekitarnya terasa dingin, dan suara hewan-hewan di dalamnya terdengar jauh lebih asing. Kita harus melewati ini, kata Maya mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Lino mengangguk. Kita harus percaya. Pohon ingatan dan seluruh hutan bergantung pada kita. Mereka melangkah masuk ke dalam kegelapan. Setiap langkah terasa berat seolah-olah tanah di bawah kaki mereka tidak ingin dilewati. Di dalam hutan, bayangan pepohonan tampak bergerak, menciptakan ilusi yang membuat mereka bingung. Lino, lihat! Seru Maya tiba-tiba menunjuk sebuah jalur kecil yang tampak bercahaya redup di kejauhan. Lino mengikuti arah yang ditunjukkan Maya. Mungkin ini jalan bercahaya yang dimaksud Tuan Katak. Namun, di saat yang sama, muncul jalur bercahaya lainnya di arah berlawanan. Kita harus pilih yang mana? Tanya Maya panik. Lino memejamkan matanya, mencoba mendengarkan suara hatinya. Kita harus percaya pada intuisi kita, katanya pelan. Aku merasa jalur di kanan lebih hangat, seperti panggilan pohon ingatan. Maya mengangguk, meskipun ia sedikit ragu. Baiklah, aku akan mengikutimu. Mereka berjalan menyusuri jalur di kanan, melewati bayangan yang bergerak dan suara aneh yang bergema. Perlahan cahaya di depan mereka semakin terang, hingga akhirnya mereka keluar dari kegelapan hutan. Di depan mereka sebuah padang rumput luas membentang, dengan pemandangan Bukit Pelangi yang megah di kejauhan. Kita berhasil, seru Maya dengan lega. Namun Lino tahu perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Bukit Pelangi terlihat indah, tetapi angin yang berhembus dari arah sana membawa sesuatu yang terasa aneh. Ini baru permulaan, gumam Lino sambil memandang ke depan. Padang rumput di depan mereka tampak seperti lautan hijau yang bergoyang lembut ditiup angin. Bunga-bunga kecil berwarna ungu dan kuning menghiasi jalan menuju Bukit Pelangi. Tapi ada sesuatu yang aneh. Angin di sana terasa berbisik, seperti menyampaikan pesan yang tak bisa dimengerti. Lino, dengar, kata Maya, mencondongkan tubuhnya ke depan. Apa itu suara angin? Lino menghentikan langkahnya dan memejamkan mata, mencoba mendengar lebih jelas. Bisikan itu terdengar seperti patahan kata-kata. Hati-hati, jangan berhenti. Lihat ke dalam. Lihat ke dalam. Apa maksudnya? Gumam Lino bingung.
Maya mengepakkan sayapnya dengan gelisah. Ini semakin aneh, Lino. Kita harus lebih hati-hati. Mereka terus berjalan menyusuri padang rumput, tapi angin yang tadinya lembut mulai berubah. Semakin dekat mereka ke Bukit Pelangi, semakin kencang dan dingin hembusannya, membuat Lino harus melindungi wajahnya dengan belalainya. Tiba-tiba, dari balik rerumputan tinggi, muncul seekor rubah berbulu keperakan. Matanya tajam, dan ia berjalan mendekat dengan penuh percaya diri. "Selamat datang di tanah angin, pengembara," ucap rubah dengan suara tenang. Lino dan Maya terkejut. "Siapa kamu?" tanya Lino. "Aku adalah penjaga padang rumput ini. Semua yang melewati tanah ini harus membuktikan bahwa mereka layak melanjutkan perjalanan." Jawab rubah sambil menatap mereka tajam. "Buktikan?" Maya bertanya dengan nada cemas. Rubah mengangguk. "Hanya mereka yang mampu menghadapi bayangan dalam diri mereka yang bisa melanjutkan perjalanan. Aku akan menunjukkan jalan jika kalian berhasil." Lino menelan ludah. "Apa maksudmu dengan bayangan dalam diri kami?" Rubah tersenyum tipis. "Setiap makhluk memiliki kenangan yang mereka coba lupakan atau takutkan. Untuk melanjutkan, kalian harus menghadapi kenangan itu." Maya tak gugup. "Apa kita harus melakukannya, Lino?" "Kita tidak punya pilihan," kata Lino tegas. Ia menatap Rubah. "Aku siap." Rubah mengangguk. "Tutup matamu dan izinkan angin membawamu ke tempat itu." Lino memejamkan mata. Dalam sekejap ia merasakan tubuhnya ringan seolah-olah ia terbang bersama angin. Ketika ia membuka matanya lagi, ia berada di sebuah tempat yang tidak ia kenali, sebuah padang rumput yang sunyi, tanpa pohon atau makhluk lain. Di tengah padang itu, ada seekor gajah kecil yang duduk sendirian, menunduk dengan wajah sedih. Lino terkejut. Itu adalah dirinya sendiri, tapi jauh lebih muda. "Siapa? Siapa kau?" tanya Lino dengan suara gemetar. Gajah kecil itu mengangkat kepalanya menatap Lino dengan mata penuh kesedihan. "Aku adalah kenanganmu, Lino. Kenangan tentang hari ketika kau kehilangan keluargamu." Lino tertegun. Ia mencoba mengingat, tetapi kepalanya terasa kosong. "Aku tidak ingat apa-apa tentang keluargaku." "Itu karena kau memilih melupakan kami," kata gajah kecil itu. "Hari itu, kau merasa terlalu sedih, dan pohon ingatan membantumu menyimpan kenangan itu jauh di dalam hatimu, agar kau tidak merasa sakit." Lino merasa dadanya sesak. Gambarannya mulai jelas. Sekelompok gajah besar berjalan pergi, meninggalkan Lino kecil sendirian di tengah hutan. Suara-suara mereka memudar, hingga hanya ada keheningan. "Mereka meninggalkanmu karena percaya kau akan aman di hutan ini." Lanjut gajah kecil itu. "Tapi kau tidak pernah memaafkan mereka, kan?" Air mata mulai mengalir di pipi Lino. "Aku tidak tahu harus merasa apa, aku hanya merasa sendirian." Gajah kecil itu mendekat dan menyentuh belalai Lino. "Kau tidak sendiri, Lino. Kau memiliki teman, dan kau memiliki tugas yang besar, tetapi kau harus memaafkan masa lalu untuk melangkah ke depan." Lino terdiam, tetapi akhirnya ia mengangguk. "Aku akan mencoba. Aku akan mengingat mereka lagi, meskipun itu menyakitkan." Saat itu juga, bayangan gajah kecil menghilang, dan Lino terbangun. Ia kembali berdiri di hadapan Rubah, dengan Maya di sebelahnya. "Bagaimana, Lino?" tanya Maya cemas. Aku baik saja," jawab Lino, meski matanya masih basah. Ia merasa lebih ringan, seolah-olah beban yang ia pikul selama ini mulai menghilang. Rubah tersenyum. "Kau telah membuktikan dirimu, Lino. Jalan ke Bukit Pelangi kini terbuka untukmu." Lino dan Maya menoleh, dan mereka melihat jalur berwarna-warni muncul di kejauhan, mengarah langsung ke puncak bukit. "Kita semakin dekat," kata Lino dengan penuh semangat. Maya tersenyum. "Kita pasti bisa melakukannya." Namun, di dalam hati, Lino tahu bahwa tantangan terbesar mungkin belum selesai. Setelah menempuh perjalanan panjang, Lino dan Maya akhirnya tiba di kaki Bukit Pelangi. Bukit itu jauh lebih megah daripada yang mereka bayangkan. Jalur berwarna-warni membentang di hadapan mereka, seperti tangga yang mengarah ke langit. Setiap langkah memancarkan warna yang berubah-ubah, dan udara di sekitarnya terasa lebih ringan, seolah membawa keajaiban. "Ini luar biasa," bisik Maya sambil terbang mengelilingi jalur pelangi itu. "Tapi, kenapa tempat ini terasa begitu sunyi?" Lino memandang sekeliling. Tidak ada suara angin, tidak ada kicauan burung. Hanya keheningan, seolah-olah dunia sedang menahan napas. "Kita harus terus naik," kata Lino dengan tekad. Mereka mulai menapaki jalur pelangi itu, langkah demi langkah. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin mereka merasakan kehangatan aneh di sekitar mereka, seperti pelukan lembut. Tapi saat mereka hampir mencapai puncak, jalur di depan tiba-tiba tertutup kabut tebal. "Apa ini?" tanya Maya, suaranya bergetar. Lino mencoba melangkah, tetapi kabut itu seperti dinding yang tidak bisa ditembus.
Saat ia menyentuhnya dengan belalainya, suara lembut namun kuat menggema di sekeliling mereka. "Siapa yang datang ke tempat ini?" "Kami mencari angin penjaga kenangan," jawab Lino, meskipun suaranya sedikit gemetar. Kabut itu bergolak, dan dari dalamnya muncul sosok besar berbentuk angin yang berputar. Sosok itu tampak seperti makhluk tanpa wujud tetap, dengan mata bersinar lembut seperti bintang. "Apa tujuanmu, penjaga kenangan kecil?" tanya sosok itu. Lino menelan ludah. "Pohon ingatan di hutan kami mulai kehilangan kenangan. Semua makhluk bergantung padanya, tetapi kenangan itu menghilang satu persatu. Kami diberitahu bahwa hanya angin penjaga kenangan yang bisa membantu." Sosok itu mengangguk perlahan, matanya yang bercahaya menatap dalam ke arah Lino. "Kau datang jauh untuk mencari jawaban. Namun, sebelum aku bisa membantumu, kau harus menjawab pertanyaanku. Apa makna kenangan bagimu?" Pertanyaan itu membuat Lino terdiam. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, kenangan Ruru yang hilang, lagu Maya yang terlupakan, dan kenangan tentang keluarganya sendiri yang selama ini ia sembunyikan. "Kenangan adalah cara kita mengingat siapa diri kita," jawab Lino akhirnya. "Tapi lebih dari itu, kenangan adalah penghubung kita dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan dunia di sekitar kita. Tanpa kenangan, kita akan kehilangan arah." Sosok itu tersenyum tipis, matanya bersinar lebih terang. "Kau benar, Lino. Namun, kau harus tahu bahwa pohon ingatan mulai kehilangan kenangan bukan karena waktu atau karena aku. Pohon itu melemah karena hati para penghuni hutan yang mulai melupakan apa arti kebersamaan. Kenangan hanya bertahan jika dihargai dan dijaga." Lino tertegun. "Jadi ini bukan hanya tentang pohon, tapi tentang kami semua." "Benar," kata sosok itu. "Namun kau memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali pohon itu. Pohon ingatan tumbuh dari cinta dan kebersamaan. Jika kau bisa membawa kembali hal itu ke hutan, pohon itu akan pulih. Sebagai penjaga kenangan, kau adalah jembatan antara pohon dan makhluk-makhluk di hutan." Lino mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan rasa tanggung jawab. "Apa yang harus aku lakukan?" "Bawalah biji ini," kata sosok itu, dan dari dalam kabut muncul sebuah biji kecil berwarna emas melayang ke arah Lino. "Tanamlah di bawah pohon ingatan, dan rawat dengan cerita serta kenangan yang berharga. Hanya dengan begitu pohon itu akan kembali hidup dan kuat." Lino mengambil biji itu dengan belalainya, memandangnya dengan penuh rasa kagum dan harapan. "Terima kasih," katanya tulus. Sosok itu memudar perlahan, tetapi sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik. "Ingat, kenangan hanya berarti jika dibagikan. Selamatkan hutanmu, Lino." Kabut itu perlahan memudar, dan jalur pelangi kembali tampak di depan mereka mengarah turun ke hutan. "Kita punya tugas besar, Lino," kata Mayaya, matanya penuh semangat. Lino mengangguk. "Ya, ini bukan hanya tentang pohon ingatan. Ini tentang seluruh hutan. Kita harus melakukannya bersama-sama."